seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, hebat. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Yes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Jadi Ibu minta ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Di sini siapa yang ketua kelas? Maju ke depan. Ibu guru, teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa Tuhan, sekarang kami mau belajar. Bimbinglah kami dalam pembelajaran agar kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu guru dengan baik. Dan juga ya Tuhan, kami mohon bimbinglah Bapak Ibu guru kami agar mereka dijauhi dari segala bahaya. Namamu yang kudus kami puji hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Oke, tepuk tangan untuk Gisel. Sebelum itu, hari ini siapa yang tidak hadir? Terus siapa lagi? Ya? Hari ini hanya satu orang ya. Oke, sebelum kita melanjut pada materi kita, jadi Ibu minta semuanya berdiri. Berdiri dulu, semua berdiri. Iya, berdiri. Johan, berdiri. Di sini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya tahu kan lagu dari Sabang sampai Merauke? Oke, siapa yang bisa pimpin? Siapa yang bisa pimpin lagu itu? Bisa saja, Gisel. Ayo, Gisel kau maju depan. Ayo, biar bisa saja. Main kawan yang lain. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menuju tanah airku, Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan ke materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya. Ada yang tahu apa itu gotong royong? Apa itu gotong royong? Nah, coba jelaskan Gisel, apa itu gotong royong? Gotong royong bekerja sama. Iya, gotong royong itu bekerja sama. Terus apa lagi? Selain bekerja sama itu tuh apa lagi? Saling membantu. Saling membantu. Terus apa lagi?
saling menolong. Terus Saling meminjam. saling meminjam. Terus apa lagi? Ada lagi yang lain? Saling membagi. Saling berbagi. Terus apa lagi? Coba siapa lagi mau menjawab? Saling bekerja sama. Iya, saling bekerja sama. Marvel? Saling menolong. Saling menolong. Iya benar. Yang kalian jawab tadi sudah benar ya. Jadi masuk lagi ke pertanyaan yang kedua. Apa saja manfaat dari gotong royong yang sudah kalian sebut tadi itu? Kira-kira manfaatnya itu tuh apa saja? Siapa yang bisa menjelaskan? Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah Ketika kita saling membantu, bekerja sama, kira-kira manfaatnya itu apa? Kita juga bisa belajar dari saling membantu. Bisa saling membantu. Terus ada yang lain? Ada lagi? Ayo, pikirkan sudah. Bisa apa? Manfaat dari gotong royong itu apa? Ayo. Bisa apa? Manfaat dari gotong royong tadi yang kita bekerja sama tadi itu kira-kira manfaatnya apa? Untuk apa? Masa tidak tahu manfaatnya? Kita sudah sama-sama macam kayak kita bekerja, misalnya di lingkungan sekolah loh. Itu kan bukan hanya di kelas 4 saja yang kerja, tapi semua itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kira-kira manfaatnya itu apa? Tidak ada yang tahu? Pastinya meringankan pekerjaan tuh, dan juga dapat memperkuat hubungan sosial kita. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan kepada kalian, jadi materi kita hari ini yaitu tentang pola hidup gotong royong. Dengan tujuan pembelajarannya kita hari ini itu yang pertama, melalui kegiatan ceramah, pengamatan, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan, kalian dapat menguraikan pengertian gotong royong dengan tepat. Terus melalui kegiatan ceramah, pengamatan, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan, kalian dapat menentukan unsur serta manfaat gotong royong. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sebelum itu Ibu akan menampilkan video mengenai permasalahan yang berkaitan dengan gotong royong. Jadi semuanya bisa berbaris di tengah-tengah sini. Jadi kita amati video yang kita salah. Minta dulu.
video pembelajaran mengenai permasalahan tentang gotong royong. Jadi Ibu ingin bertanya ke kalian lagi. Pertanyaannya itu video yang telah kalian amati tadi itu menjelaskan tentang apa? Bergotong royong. Ya, benar sekali. Yang ditayangkan tadi mengenai permasalahan tentang gotong royong. Terus pertanyaan yang kedua itu berada di mana kejadian tersebut? Balai desa. Terus bagaimana suasana di tempat tersebut atau tempatnya di balai desa tadi itu bagaimana suasananya? Ramai sekali. Ramai, terus Ramai sekali. ada yang kerja, ada juga yang biasanya kalau di rumah kalau ada pekerjaan dalam rumah itu kalian hanya menonton atau bantu kerja? Yang benar tidak? Marvel? Mana gitu? Kau biasa bantu kau punya mama? Kalau pekerjaan di rumah kau bisa bantu? Marvel biasa bantu? Benar tidak? Benar tidak Marvel? Oke, sekarang lanjut. Pertanyaan berikutnya. Sikap atau perilaku apa yang dapat kalian teladani dari video tadi? Perilaku apa? Jangan serakah. Jangan bisa jangan apa? Jangan sombong. Jangan makan saat orang bekerja. Iya, jangan makan saat orang sedang bekerja. Terus apa lagi yang dapat diteladani dari video tadi itu apa saja? Tadi Gisel sudah bilang jangan makan saat bekerja. Terus rajin harus bergotong royong. Terus apa lagi? Selain saling bergotong royong, apa lagi? Tidak boleh serakah. Apalagi membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih kalian sudah menjawabnya. Jadi sekarang lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan lebih terperinci. Jadi dari mulai kita mengetahui pengertian unsur-unsur dan juga manfaat dari gotong royong. Jadi pengertian dari gotong royong. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, gotong royong mempunyai arti bekerja sama-sama atau tolong-menolong, bantu, membantu, dan juga di antara anggota-anggota suatu komunitas. Perilaku gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi sekaligus untuk mempererat hubungan masyarakat. Yang berikutnya mengenai manfaat dan tujuan gotong royong. Manfaat yang pertama itu menumbuhkan rasa saling tolong-menolong. Yang kedua itu membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Terus yang ketiga itu menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Kemudian mempererat tali persaudaraan. Terus meringankan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Dan juga tercipta rasa kesatuan dan persatuan. Kemudian jenis-jenis gotong royong. Yang pertama itu ada kerja bakti. Kalau kegiatan bersama di lingkungan sosial masyarakat sebagai wujud rasa saling tolong-menolong dan saling peduli. Terus tanggap bencana. Respon masyarakat untuk saling bekerjasama dalam keadaan menghadapi suatu musibah untuk membantu sesama. Yang berikutnya musyawarah, yaitu media untuk mencapai mufakat dan mengambil semua keputusan secara bersama-sama. Kemudian belajar bersama. Belajar bersama juga termasuk gotong royong, di mana
Para pelajar memecahkan materi yang sulit secara bersama-sama. Terus yang berikutnya itu ada nilai-nilai gotong royong. Yang pertama itu persatuan. Kemudian kesatuan, sosialisasi, sukarela, tolong menolong, dan juga kekeluargaan. Kita lanjut pada unsur-unsur gotong royong. Yang pertama itu ada kerjasama. Gotong royong adalah kegiatan yang melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuan bersama, sehingga kerjasama antar individu sangat penting. Terus yang kedua itu kebersamaan. Semangat kebersamaan dan rasa memiliki yang kuat sangat dibutuhkan agar gotong royong dapat berjalan lancar dan efektif. Terus yang ketiga itu sukarela dan tanpa pamrih. Gotong royong didasari oleh rasa rela berkorban, baik waktu, tenaga, pikiran maupun materi, tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Setiap individu dalam kegiatan gotong royong memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan tersebut dan tidak boleh membebani orang lain. Yang kelima, demi kepentingan bersama. Tujuan utama gotong royong adalah untuk mencapai manfaat dan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi ataupun individu. Oke, semua sudah paham? Oke, kalian sudah paham semua. Jadi di sini kalian sudah duduk dalam kelompok ya? Ada 4 kelompok. Jadi di sini Ibu akan membagikan kalian LKPD atau lembar kerja siswa pada setiap kelompok. Semuanya harus aktif dan apa? Dan bekerja sama. Pengerjaan LKPD. Jadi di sini kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok. Di sini ada 3 kelompok ya. Oke. Jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kalian mengerjakan LKPD. Di sini ada 2 pertanyaan. Jadi LKPD yang pertama itu di sini langkah-langkahnya pertama kalian menulis nama kelompok dari setiap kelompok. Kemudian di sini soalnya tuh contoh penerapan gotong royong. Gotong royong yang ada di keluarga yang sudah ada dalam bentuk kolomnya. Nanti jawabannya itu kalian isi di dalam kolom ini nih. Ini contoh penerapan gotong royong yang ada di keluarga, di sekolah, dan di lingkungan. Bisa mengerti? Bisa. Baik, ini untuk LKPD 1. Kemudian LKPD yang kedua yang ini. Ini sudah ada dia punya soalnya. Hubungkan gambar dan tulisan berikut sesuai dengan jawaban yang benar. Misalnya begini. Ini soalnya dia bertanya begini. Bergotong royong membangun jembatan. Nah, bergotong royong membangun jembatan ini kalian hubungkan dengan gambar yang berada di sini. Ingat kalian hubungkan. Bisa? Oke. Waktu yang Ibu berikan 20 menit saja. Jadi semuanya harus aktif ya. Tidak ada yang kerja terus ada yang tidak kerja. Kita nama kelompok.
Menyelesaikan pekerjaannya? Sudah semua ya. Jadi Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok bisa masing-masing 2 orang saja perwakilannya. Jadi sekarang Ibu minta dari kelompoknya Gio duluan. Perwakilan 2 orang. Jadi dengar dulu, semuanya dengar dulu ke depan. Ketika kelompoknya Gio mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, jadi dari kelompok-kelompok lain bisa memberikan pertanyaan ataupun bisa menanggapi hasil dari diskusi dari kelompoknya Gio. Bisa ini? Bisa? Penerapan gotong royong di keluarga, membantu kakak adik membersihkan rumah, membantu orang tua. Di sekolah, bekerja sama dalam kelompok saat ada pekerjaan, membantu membersihkan rumput, membantu berjalan sabu. Di lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, membangun rumah, membangun jembatan. Bergotong royong membangun jembatan. Gambarnya ini. Terus kedua, bergotong royong membersihkan sungai. Bergotong royong membangun ibadah desa. Kemudian Bergotong royong membangun jalan di desa. Sekian saja yang saya bagi teman-teman yang saya silakan. ada yang ingin bertanya? Ya? Tidak ada yang bertanya? Ada? Tidak ada. Satu lagi ini. Bisa? Tidak ada. Tidak ada. Oke, untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Gio. Selanjutnya kelompoknya Gisel. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Saya persilakan teman saya Hilda untuk melaporkan hasil diskusi kerja kelompok kami. Contoh penerapan gotong royong di keluarga. Bekerja sama bapak dan mama. Membantu kakak mencuci piring, membantu bapak mengangkat kayu, membantu mama mencuci baju, membantu nenek kasih makan ayam, membantu kakek saat ada air di kali. Bergotong royong membersihkan lingkungan rumah dan membersihkan jendela. Di sekolah, membantu teman mengepel dan menyapu kelas. Bergotong royong memilih sampah dan membantu bapak ibu guru. Membantu kerja bakti. Di lingkungan. Membantu kerja bakti. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita berikan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Gisel. Silakan duduk, Gisel. Oke, selanjutnya kelompoknya Argan. Kelompoknya Argan, silakan maju. Ini Argan dengan si Beren. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Saya persilakan teman saya Feren untuk mempresentasikan hasil
Hasil diskusi kerja kelompok kami. Ya, kalian. Contoh penerapan gotong royong di keluarga, membantu orang tua, misalnya mencuci piring, sapu rumah, cuci pakaian, lap meja, siram bunga, sapu halaman, panas air, kasih makan babi. Oke. Kemudian di lingkungan sekolah. Di sekolah, sapu kelas, bel kelas, membersihkan got, membersihkan kamar WC, siram bunga, membersihkan teras, lap jendela. Di lingkungan, memilih kotoran, membersihkan got yang tersumbat, cabut rumput. Oke. LKPD yang satunya lagi. LKPD gotong royong. Bergotong royong membangun jembatan. Bergotong royong membersihkan sungai. Ini dengan ini. Bergotong royong membangun balai desa. Ini dengan ini. Bergotong royong membersihkan jalan desa. Ini dengan ini. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kenapa Gio? Mungkin ada yang Gio masih bingung? Ya? Tadi yang mereka tunjuk tadi. Maksudnya bagaimana Gio? Satu pertanyaan, dua gambar. Ini lihat. Mereka hubungkan ini. Bergotong royong membangun jembatan. Ini mereka hubungkan dengan ini. Terus bergotong royong membersihkan sungai. Ini mereka hubungkan dengan ini. Terus bergotong royong membangun balai desa. Ini mereka hubungkan dengan ini. Dan juga bergotong royong membangun jalan di desa. Nah, ini dengan ini. Sudah pas dia punya apa? Garis ini. Bagaimana, sudah jelas atau masih ada yang ingin bertanya? Sudah ada yang ingin bertanya toh? Jadi untuk itu mari kita beri tepuk tangan untuk Aga. Oke. Biar kita tambah semangat lagi, coba semuanya berdiri. Pertanyaan nanti baru kita lanjut lagi ke sini. Kayaknya kalian tidak semangat ini hari. Coba berdiri semua, berdiri dulu. Berdiri dulu. Kita nyanyi lagu. Ada yang bilang lagu ini tangan diputar-putar. Jangan tidak tahu. Ya? Nyanyi lagu. Ya? Aram Samsam. Tidak. Coba, siapa yang bisa kayak Irfan? Supaya lebih semangat lagi. Ima pakai apa? Bisa Ima main pimpin. Mari. Mari sudah Ima. Maju ke depan. Oh, yang pimpin. Ya, tolong sudah. Yang lain dengar. Bagaimana? Aram sam sam, guli 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 ram sam sam.
membantu mencuci piring, membantu sapu rumah, membantu sabut rumput, membantu ngepel, membantu siram tanaman, membantu bersih kandang babi, membantu kasih makan babi, membantu panas air, membantu masak nasi, membantu masak sayur, membantu lipat pakaian, membantu cuci pakaian, sekolah, membantu ngepel, membantu sapu kelas, membantu cabut rumput, membantu buang sampah, membantu pilih kotoran, membantu menghapus catatan di papan, membantu bersih WC, membantu bersiap tiket, membantu membersihkan lingkungan sekolah di lingkungan, sapu got, sapu jalan, potong rumput dan buat jalan. Sekarang LKPD yang kedua. Ayo. Bergotong royong membangun jembatan. Bergotong royong membersihkan sungai. Bergotong royong membangun balai desa. Bergotong royong membangun jalan di desa. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya si Aldo. Jadi perhatikan semua ke depan. Halo. Halo. Oke, jadi baik. Terima kasih karena kalian sudah antusias dengan pelajaran hari ini. Jadi selanjutnya Ibu ingin memberi kalian soal evaluasi. Ini ada cukup hanya 2 pertanyaan saja. Dari yang materi Ibu jelas tadi itu, apakah kalian benar-benar mengerti atau belum mengerti? Bisa? Ibu akan memberikan kalian soal 2 nomor. Kalian bisa catat soal yang di depan sini. Setelah kalian mencatat, langsung kumpul ke Ibu ya. Semuanya tangan di atas meja. Lipat tangan di atas meja. Lipat tangan di atas meja. Dengarkan ke depan. Dari penjelasan Ibu dari awal tadi tuh, mulai dari topik sampai kita pembentukan kelompok, presentasi di depan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Materi yang dari awal tadi itu kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Simpulkan semua materi yang kita pelajari tadi. Kira-kira tadi kita belajar tentang apa? Gotong royong. Terus selain gotong royong, apa lagi? Ada? Gotong royong. Satu orang lagi? Manfaat dari gotong royong, dan juga apa lagi tadi yang baca tadi?
mengenai pengertian gotong royong, manfaat gotong royong, dan juga bagaimana penerapan gotong royong yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, nanti Ibu kasih PR yang akan kalian kerjakan di rumah. Ya, nanti kumpulnya besok kumpul di depan sini. Bisa? Oke, dengan tulis dulu soal. Tulis dulu PR-nya, tulis di buku masing-masing. Tambah lagi. Yang ini nomor 1. Nomor 1. Dengan tulis saja di buku masing-masing. Ibu pakai eja. Oke. Nomor 1. Dalam rangka sudah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat. Yang bersih dan sehat. Bapak, Ibu, guru dan siswa. Bapak, Ibu, guru dan siswa SDN Kueloda dan siswa SDN Kueloda. Sudah semua? Sudah. Baik, jangan lupa dikerjakannya sampai di rumah. Oke, untuk itu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Oh ya, Ardan, silakan maju ke depan. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ayo, ambil posisi doa yang baik dan benar seperti apa? Posisi doa yang baik dan benar seperti apa? Marilah kita mengajar sikap yang baik untuk berdoa dalam nama hukum, dalam nama dan terasa amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu. Sekarang kami ingin mengakhiri mata pelajaran kami. Kiranya Engkau juga melindungi kami agar kami tiba di rumah dengan selamat. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selamat siang.